Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham kecil. Menariknya, dividen yang dibagikan sekitar 11%. Dan saham ini punya laba yang terus naik setiap tahun, khususnya pada tahun 2019 sampai 2022, labanya tidak pernah turun satu kali pun. Saham apakah itu? Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, selalu ingat pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan di akhir video nanti, saya akan menyimpulkan apakah saham ini masih menarik untuk dibeli atau tidak. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham MCOL atau Prima Andalan Mandiri. Perusahaan ini bergerak di bidang batubara dengan merek dagang yang terdaftar adalah Mandiri Coal, di mana merupakan batubara yang ramah lingkungan karena kandungannya aman sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian kita bahas dari komposisi pemegang saham. Nah, sebagian besar saham perusahaan masih dikendalikan oleh pemegang mayoritasnya, sekitar 61% untuk PT Edika Agung Mandiri dan 27,9% oleh PT Prima Andalan Utama. Dan hanya 10% saja saham yang beredar di masyarakat. Nah, menariknya juga, top manajemen baik itu direksi dan komisaris perusahaan memiliki saham di perusahaan ini. Dan hal itu tentu bisa menjadi poin plus saat kita melakukan analisa, karena top manajemen perusahaan percaya dan memiliki saham perusahaan yang mereka pimpin. Berikutnya kita bahas dari probabilitas kenaikan harga setiap tahun. Nah, berhubung MCOL ini merupakan perusahaan yang baru saja IPO, sehingga data histori yang ditampilkan hanya sejak tahun 2021 saja. Di sini kita bisa melihat bahwa mayoritas pergerakan harga setiap bulan berwarna hijau dengan probabilitas 100% dan 50%. Artinya perusahaan ini bisa dikatakan baik dari sisi pergerakan harganya karena mengalami peningkatan sejak IPO. Kemudian kita bahas laporan keuangan Q3 2022 saham ini. Bisa kita lihat, total aset perusahaan mencapai 744 juta dolar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika kita bedah lebih jauh lagi, mayoritas aset perusahaan berasal dari saldo kasnya sebanyak 308 juta dolar. Selain itu, ada juga aset tetap sebanyak 152 juta dolar. Nah, teman-teman bisa menggarisbawahi kas perusahaan sejumlah 308 juta dolar ini, karena nantinya kita akan membandingkan dengan jumlah liabilitasnya. Kita bisa melihat di sini bahwa perusahaan punya liabilitas sebanyak 196 juta dolar. Jika dibandingkan dengan kas perusahaan yang tadi kita lihat sekitar 300-an juta dolar, artinya perusahaan bisa melunasi seluruh liabilitasnya hanya dengan menggunakan saldo kas yang mereka miliki. Perusahaan ini bisa dikatakan baik dari sisi likuiditasnya karena punya kas yang melimpah yang mampu menutupi seluruh hutang yang mereka punya. Nah, untuk komponen liabilitasnya, kita bisa lihat bahwa mayoritasnya berasal dari liabilitas sewa untuk jangka panjang, dengan artian memiliki hutang liabilitas sewa dengan jangka waktu di atas 1 tahun. Selain itu, untuk hutang jangka pendek, mayoritas liabilitas perusahaan berasal dari hutang usaha dan hutang pajak. Menurut saya pribadi, komponen liabilitas MCOL bisa dikatakan baik karena mereka punya likuiditas yang sangat tinggi. Selain itu, jumlah hutang berbunganya masih bisa dikatakan cukup wajar. Kemudian kita lihat dari sisi ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 524 juta dolar yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu, mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 392 juta dolar. Hal ini bisa dikatakan cukup baik karena peningkatan ekuitasnya disebabkan oleh bertambahnya saldo laba perusahaan.
Kemudian kita lihat dari laba ruginya. Perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebanyak 746 juta dolar di tahun 2022. Angka ini naik sangat signifikan jika kita bandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 376 juta dolar saja. Nah, selain itu, kita bisa lihat dari beban pokok pendapatannya yang mengalami peningkatan sehingga menjadi 369 juta dolar di tahun 2022. Untuk laba brutonya sendiri, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, kita bisa melihat bahwa saham MCOL ini mampu menghasilkan pendapatan dan melakukan efisiensi biaya, sehingga laba brutonya bisa menghasilkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk komponen beban yang lain, kita bisa melihat terjadi kenaikan yang drastis untuk beban lainnya, di mana menghasilkan beban lainnya sebanyak 20,5 juta dolar di tahun 2022. Ada yang menarik juga di sini di mana pendapatan keuangan perusahaan juga naik signifikan pada tahun ini. Sekarang kita lihat dari pencapaian labanya. Perusahaan mampu mencetak laba 260 juta dolar di tahun 2022, di mana angka ini naik signifikan dari tahun 2021. Hal itu wajar karena kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan pendapatan dan efisiensi biaya sehingga berdampak pada peningkatan laba periode berjalannya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa MCOL ini merupakan saham batubara di mana pendapatan dan beban pokoknya sangat bergantung pada harga batubara dunia. Untuk itu teman-teman tidak boleh terlalu euforia dengan melihat kinerja sebaik ini, karena mungkin saja di masa depan terjadi penurunan kinerja apabila harga batubara dunia mengalami penurunan. Kemudian kita bahas dari historical labanya. Teman-teman bisa melihat bahwa sejak tahun 2019 hingga 2022, saham MCOL ini terus menghasilkan kenaikan laba secara konsisten. Dari 139 naik menjadi 181, naik menjadi 1089, dan naik menjadi 1465 jika disetahunkan di tahun 2022. Angka ini bisa dikatakan sangat baik. Selanjutnya kita bahas dari sisi dividen. Berhubung perusahaan ini baru IPO sejak tahun 2021, sehingga historical dividennya hanya ada 2 tahun terakhir, di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun. Di tahun 2022, mereka bahkan membagi dividen sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya kita lihat dividen yield perusahaan. Dengan dividen per share yang tadi sudah kita amati, perusahaan punya dividen sekitar 11%. Angka 11% itu diperoleh dengan menjumlahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022 dan dibagi dengan harga saham perusahaan saat video ini dibuat. Teman-teman bisa hitung sendiri dan akan didapati yield sekitar 11%. Oke, selanjutnya untuk PER dan PBV-nya. Dari sisi valuasi, perusahaan punya PER 4 kali dengan PBV 3,1 kali. Angka PBV ini bisa dikatakan sudah terlalu tinggi, di mana dengan harga saham 7.025, perusahaan hanya punya modal per lembar sebanyak 2.200 saja. Artinya harga saham yang dijual jauh lebih tinggi atau lebih mahal dibanding modal per lembarnya. Sekarang kita lihat dari sisi rasio keuangannya. Saham ini punya ROE yang mencapai 65 dengan NPM 34. Artinya mereka mampu menghasilkan laba yang signifikan, baik itu jika dibandingkan dengan ekuitasnya ataupun jika dibandingkan dengan penjualannya. Dari sisi debt to equity ratio, perusahaan ini bisa dikatakan juga memuaskan, karena dari saldo kas yang mereka miliki, perusahaan mampu melunasi seluruh liabilitasnya hanya dengan komponen tersebut. Artinya mereka punya likuiditas yang sangat baik. Oke, kemudian kita lihat dari historical PBV-nya. Nah, perusahaan punya historical PBV rata-rata sekitar 3,4 kali. Dan saat video ini dibuat, valuasi PBV-nya berada di sekitar 3,1 kali. Artinya PBV saat video ini dibuat masih lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV beberapa tahun terakhir. Nah, tapi teman-teman harus ingat, angka 3 kali ini sudah bisa dikatakan cukup tinggi, sehingga harus diwaspadai apabila terjadi penurunan harga saham. Sekarang kita amati dari sisi pergerakan harganya.
Teman-teman bisa melihat di sini bahwa selama tahun 2022, saham ini sudah naik sekitar 89%, dan dalam 1 tahun terakhir sudah naik hingga 106%. Angka yang sangat signifikan. Tapi harus diingat, Mcall ini merupakan perusahaan yang baru IPO di bursa, sehingga untuk rekam jejaknya belum bisa kita amati lebih jauh lagi. Untuk itu, teman-teman harus mengantisipasi dan mempertimbangkan segala risiko yang ada apabila nanti jika terjadi penurunan harga saham secara signifikan. Oke, bagaimana dengan kesimpulan di video ini? Nah, saham Mcall dengan harga saham 7.025 belum menarik bagi saya karena harganya sudah terlanjur tinggi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ini, mungkin teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu dan menunggu harganya turun hingga mendekati 6.500 atau bahkan di bawah ini. Karena untuk posisi sekarang harganya sudah terlalu tinggi dengan PBV yang mencapai 3 kali. Dan ingat, apabila harga sahamnya turun dan berada di titik 6.500-an saja, PBV-nya itu masih berada di sekitaran 3-2 kali. Untuk itu, teman-teman harus mempertimbangkan karena saham ini bisa saya katakan sebagai saham yang high risk, di mana mereka baru saja IPO, belum memiliki rekam jejak di bursa, dan valuasi PBV-nya sudah tergolong tinggi. Apalagi jika membandingkan dengan sektor industrinya yang merupakan perusahaan batubara yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Oke, sekian pembahasan pada video ini. Semoga ada informasi baru yang teman-teman bisa dapatkan. Selalu ingat, semua yang disampaikan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, bisa saja benar, bisa saja rugi. Apapun yang saya sampaikan di sini bersifat disclaimer on. Tidak ada jaminan pasti profit dan ada kemungkinan kamu bisa rugi. Untuk itu, selalu analisa sebelum mengambil keputusan. Karena kerugian itu kamu tanggung sendiri. Semoga bermanfaat ya. Thank you.